Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 189. Nah, di chapter kali ini kita akan berfokus kepada Atomic Samurai yang penasaran dengan kekuatan King dan kebetulan bertemu di restoran yang membuat Atomic Samurai ingin menguji kekuatan King. Tanpa basa-basi, King pun akan menunjukkan kekuatan aslinya yang banyak belum orang tahu. Dan setelah melihat kekuatan asli King, Atomic Samurai dan muridnya pun sangat terkejut dengan kekuatan asli dari sang manusia terkuat di bumi. Intinya mah, kekuatan King ini membuat Atomic Samurai sang pahlawan kelas S peringkat 4 sampai merinding. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 189. Oke, di awal chapter kita melanjutkan yang dimana Atomic Samurai menghampiri King yang sedang makan sushi untuk melihat kekuatan dari King sang manusia terkuat di bumi. Nah, setelah Atomic Samurai menghampiri King, tiba-tiba aja ada suara dentuman yang lumayan keras, yang ternyata suara King Engine pun sudah terdengar memenuhi ruangan restoran itu. Jelas para murid Atomic Samurai sudah kaget karena King sudah memulai King Engine-nya dan sudah bersiap dalam mode pertempuran. Tapi justru hal itu membuat Atomic Samurai merasa senang karena King sudah mengerti akan maksud kedatangannya dan kemudian Atomic Samurai pun bertanya, "King, apakah kau benar-benar kuat? Karena aku tidak pernah melihat kekuatanmu dengan mataku sendiri." Setelah itu King pun membalas, "Jadi kau kesini untuk mengkonfirmasi hal itu?" Atomic Samurai bilang kalau itu memang benar dan mari kita keluar. Kecuali kau ingin aku melakukannya di tempat ini, sambil ingin mengeluarkan katana dari sarung pedangnya. Sontak hal itu membuat King sangat terkejut hingga dia tersedak oleh makanan karena saking ketakutannya dengan gerakan Atomic Samurai. Tapi yang lucu adalah para murid Atomic Samurai yang melihat gerakan King malah menganggap kalau King ini sedang meremehkan master mereka dan menyuruh kepada King untuk jangan meremehkannya karena bisa saja mati. Atomic Samurai juga yang melihat gerakan King langsung mengatakan, "Seperti yang dibicarakan rumor, kau memang punya ketahanan mental seperti baja. Lalu apakah kau benar-benar berpikir bisa menangani pedangku?" Dan jawaban King pun sangatlah mengejutkan, "Aku hanya perlu menangani pedangmu hanya dengan sumpit," sambil menodongkan sumpitnya kepada Atomic Samurai. Tapi di sisi lain dalam hati King mengatakan, "Aku tidak bisa dan tidak bisa." Gak lama kemudian Atomic Samurai pun sudah tidak sabar ingin mengetes King, yang kemudian mengambil sebuah apel dari restoran sushi berjalan dan melemparkan apel itu ke udara, menebasnya hingga berkeping-keping dan melemparkannya kepada King. Nah, ketika King memegang apel itu, tiba-tiba aja apel itu sudah terbelah menjadi banyak bagian yang membuat King sangat terkejut, begitupun King Engine-nya yang semakin berdentum keras. Sedangkan Atomic Samurai di sini terlihat sudah sangat marah karena wajahnya dipenuhi warna hitam, yang dimana style Murata Sensei adalah ketika wajah karakternya penuh warna hitam berarti sedang sangat marah. Di sini ya, sambil marah Atomic Samurai menyuruh King untuk pergi keluar dari restoran sushi agar King menunjukkan kekuatannya di luar ruangan. Bushido juga di sini yang mengamati situasinya mengatakan, sepertinya Master Atomic benar-benar mendorong hal yang sulit hari ini. Apakah dia berencana memprovokasi King agar menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya? Gak lama kemudian mereka semua pun akhirnya sudah berada di luar ruangan yang dimana King akan menunjukkan kekuatannya kepada mereka berempat. Tapi Atomic Samurai juga mempunyai sebuah ide cara terbaik untuk mengetahui kekuatan asli dari King adalah berpura-puralah jika aku adalah monster dan datanglah kepadaku untuk membunuhku, sambil berekspresi sangat marah yang seakan-akan ingin membunuh King. Wah, kayaknya si Atomic Samurai ini benar-benar udah terkena provokasi dari King setelah King mengatakan akan mengatasi pedangmu hanya dengan sumpitku. Nah, reaksi King yang disuruh nyerang hanya bertanya-tanya dalam hati, kenapa harus memaksaku untuk melakukan hal ini? Orang-orang seperti ini adalah yang terburuk. Aku tidak percaya dia mendatangiku dengan semua keraguan ini ketika dia tidak tahu apa-apa tentangku sejak awal. Kau bertanya apakah aku kuat? Tidak, aku sebenarnya sangatlah lemah. Aku tadi hanya ingin berteriak, "Maafkan aku," tapi dia justru menghunuskan pedangnya. Dan di akhir King meminta tolong kepada siapapun untuk menolong dirinya. Tapi yang lucu adalah King malah memasang ekspresi yang seperti sudah sangat siap untuk bertarung, bahkan terlihat sangat menyeramkan, ditambah King Engine-nya yang membuat semua orang makin salah paham. Para murid Atomic Samurai yang melihat hal itu juga lumayan merinding hingga mengeluarkan sedikit keringat. Ian di sini awalnya melihat kalau King itu penuh dengan celah, tapi ternyata tidak ada celah sama sekali setelah dilihat sekali lagi. Sedangkan Okama Itachi bertanya, "Apakah kau serius? Dia justru terlihat olehku seperti memiliki banyak celah." Bushido pun langsung membantah kalau dia hanya membuatnya seperti penuh celah, tapi sebenarnya sama sekali tidak ada celah. Lihatlah lebih dekat, seluruh tubuhnya gemetar dengan kedutan kecil. Itu berarti di bawah kulitnya memiliki banyak niat membunuh. Setelah semua analisa selesai, Ian pun menyimpulkan kalau King sedang membuat sebuah jebakan dan tipuan berlapis-lapis di atas tipuan. Bushido juga menambahkan jika seseorang menyerang dengan ceroboh, maka dia akan terkena sebuah counter yang sangatlah brutal. Makanya Master Atomic mengetahui hal itu dan tidak bergerak sedikit pun. Setelah itu kita di sini diperlihatkan dengan ekspresi King yang sudah dipenuhi dengan aura mematikan yang seakan-akan sudah sangat siap bertarung
Begitupun dengan Atomic Samurai yang sudah mengeluarkan katananya dan sudah bersiap dalam kuda-kudanya. Atomic Samurai mengatakan tidak suka menilai satu sama lain karena itu membosankan. Sekarang bagaimana kau akan menangani ini? Yang dijuluki sang pria terkuat. Aku akan datang kepadamu sekarang juga. Nah, ketika Atomic Samurai datang menghampiri, tiba-tiba aja King langsung berteriak untuk jangan mendekatinya. Apakah kau lupa bahwa hari ini hari Selasa? Dan Atomic Samurai pun kebingungan ada apa dengan hari Selasa. King langsung bilang lagi, "Ya, sepertinya muridmu sudah menyadari," sambil menunjuk kepada Ian. Jelas hal itu membuat Ian terkejut sekaligus merinding, tapi pada saat yang sama juga nggak ngerti apa maksud dari King yang mengatakan hari Selasa. Nah, karena King sudah memiliki alasan, dia pun ingin pergi meninggalkan tempat itu karena tidak perlu berbicara lagi. Dan jika kau ingin bertarung, lakukanlah di lain hari. Nah, ketika King sedang berjalan untuk melangkah pergi, Atomic Samurai langsung memberhentikannya dan menanyakan apa yang baru saja kau katakan. Setelah itu, King pun langsung melirik ke belakang dengan ganasnya dan mengatakan, jika saat ini atmosfer sedang bercampur 80% nitrogen dan 20% oksigen. Walaupun ada bahan lain seperti helium dan lain-lain. Hari Kamis kemarin ada bulan purnama, artinya hari ini tepatnya tengah hari berubah menjadi fase jongkok ganda. Beberapa dari kita sudah menyadarinya. Fakta bahwa hal itu telah dimulai. Pasti kau pernah mendengar tentang reaksi Dolce-Nabring sebelumnya. Sontak semuanya pun bereaksi tidak tahu apa maksud dari King dan Dolce-Nabring itu. Jadi intinya mah King mengatakan jika bertarung hari ini itu hanya akan menyebabkan bencana yang besar. Nah, untuk perkataan King tadi sebenarnya nggak perlu terlalu dipikirkan karena itu cuma alasan King untuk bisa pergi menjauh dari Atomic Samurai. Dan Mimin juga nggak ngerti sih apa maksud dari King itu. Awalnya di sini Atomic Samurai seperti mempercayai untuk melakukannya di lain hari, tapi langsung berubah pikiran lagi karena harus menyelesaikannya hari ini. Jelas hal itu membuat King sekali lagi berteriak untuk mengatakan, aku tidak ingin menyebabkan hal itu terjadi. Dengan dunia yang sudah seperti ini, bukankah kita berdua mempunyai hal yang penting yang harus dilakukan? Kau dan aku adalah seorang pahlawan. Nah, setelah semua alasan sudah diberikan dan sudah seperti sangat meyakinkan, Atomic Samurai masih terus menyuruh King untuk berhenti ketika melangkah pergi. Sontak hal itu membuat King berkeringat dingin, karena setelah semua yang kulakukan, aku masih tidak bisa melarikan diri. Itu juga membuat King putus asa dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Apakah aku harus berterus terang dengan segalanya jika aku ini lemah? Tapi kemungkinan aku akan mendapatkan pukulan. Tapi sepertinya itu lebih baik daripada aku mendapatkan tebasan. Nah, ketika King ingin menunjukkan kalau dirinya itu lemah, lagi-lagi Atomic Samurai salah mengira dengan maksud dari King. Tapi karena situasinya sudah begini, seperti yang dikatakan King sebelumnya tentang bencana jika bertarung hari ini, Atomic Samurai pun memiliki permintaan terakhir kepada King untuk melihat kekuatannya. Pertama, Atomic Samurai mengeluarkan sebuah apel, kemudian meminta apel itu dipotong di depan matanya. King pun menolak karena masih pemula menggunakan sebuah katana. Tapi hal itu tidak masalah bagi Atomic Samurai karena mempunyai sebuah skill yang mampu mengamati seseorang saat memotong menggunakan katana dan bisa membaca kehidupan apa yang mereka lakukan sampai sekarang. Aku juga menerima ketiga muridku menggunakan ujian yang sama dan aku sungguh sangat penasaran bagaimana orang sekuat dirimu memotong apel ini. Tolong tebas apel itu untukku. Yang kemudian terlihat King sudah memegang katana milik Atomic Samurai seperti menerima ujiannya. Akhirnya King pun duduk memegang katana sambil berhadapan dengan apelnya. Atomic Samurai dan ketiga muridnya akhirnya akan melihat aksi King dan mengamatinya dengan sangat serius. Setelah itu King pun yang sudah bersiap langsung memasang muka ganasnya dan sudah meletakkan tangan kanan di katananya yang seakan-akan ingin mengeluarkan bilah katana dari sarung pedangnya hingga sebuah aura memancar kemana-mana. Tapi setelah mereka memperhatikan lama sekali yang dimana 1 menit telah berlalu, 2 menit telah berlalu, dan ketika 2 menit 40 detik telah berlalu, King malah meletakkan katananya ke tanah dan seperti tidak jadi memotong apelnya. Nah, setelah tidak jadi memotong apel, King pun langsung berdiri memasang muka seriusnya seperti hal itu sudah selesai seakan-akan King sudah memotong apelnya. Saat itu King langsung berbalik membuang muka dari Atomic Samurai untuk mengeluarkan seluruh ekspresi ketakutannya. King langsung mengeluarkan keringat dingin sambil berkata dalam hati, aku tidak bisa menebas apelnya. Tanganku sepertinya sudah pada limitnya hanya untuk menunjukkan pose itu. Bahkan diawasi dengan mata tajam seperti elang itu membuatku gugup sekali. Sepertinya aku akan segera ketahuan jika terus menggertak seperti ini. Aku tidak punya apa-apa lagi yang bisa dilakukan. Bahkan King membayangkan saat ini kalau Atomic Samurai seperti sedang memelototinya dari belakang dan King tidak mampu untuk menengok ke belakang.
pada saat itu King ingin mencoba langsung pulang begitu aja, yang kemudian dia pun melangkah menjauh dari Atomic Samurai. Hal itu membuat ketiga murid Atomic Samurai sangat kebingungan dengan apa maksud dari King, dan seketika King pun berhasil kabur meninggalkan tempat itu. Tapi justru ketiga murid Atomic Samurai sangatlah terkejut sekaligus kebingungan karena King pergi begitu aja tanpa melakukan apapun, dan langsung menanyakan kepada master mereka apa yang sedang dia lakukan. Nah, setelah ketiga murid Atomic Samurai memperhatikan gurunya, mereka pun melihat jika Atomic Samurai terlihat merinding dengan apa yang dilakukan King barusan. Nah, ternyata setelah dijelaskan, Atomic Samurai merinding karena tidak bisa melihat pergerakan King memotong apelnya setelah semua bela diri dan ilmu samurai yang telah diketahuinya. Atomic Samurai menganggap kalau King sangat mirip dengan pergerakan dari Nichirin, yang dimana apelnya seperti tidak terbelah tapi sebenarnya sudah terbelah, dan tidak menyangka ada orang lain yang bisa melakukan hal ini. Intinya sih, Atomic Samurai sangat merinding dengan kekuatan King, sang manusia terkuat, bahkan melampaui kekuatan Atomic Slash miliknya. Setelah melihat keahlian gila itu, Atomic Samurai pun melihat ke langit sambil membayangkan kalau King mengatakan, "Aku pemula menggunakan katana," tapi langsung menganggap kau itu seperti monster yang sesungguhnya. Setelah mengetahui itu semua, Atomic Samurai pun tertawa terbahak-bahak karena sudah lama sejak dirinya merasa malu seperti ini. Dan ini bukan saatnya untuk mengetes seseorang karena sepertinya yang harus sadar adalah diriku. Kemudian Atomic Samurai pun memanggil satu-satu nama muridnya dan mengatakan, "Aku akan mengulang latihanku dari awal karena jalan yang keras mungkin sedang menunggu. Meskipun begitu, apakah kalian masih ingin mengikutiku?" Kemudian ketiga murid Atomic Samurai pun memasang wajah seriusnya, dan mereka pun masih ingin mengikuti Atomic Samurai dan berlatih untuk menjadi lebih kuat. Jadi intinya mah, Atomic Samurai merasa kalau dirinya itu sudah sangat kuat, tapi itu hanyalah kebohongan karena di luar sana masih ada yang sangat kuat, seperti yang ditunjukkan King barusan, dan Atomic Samurai pun sangat merinding dengan hal itu. Sedangkan King yang sudah menjauh dari Atomic Samurai merasa bersyukur karena tidak disamperin. Di akhir pembicaraan Atomic Samurai sebelum pergi, dia mengatakan kepada muridnya, jika para pahlawan berperingkat tinggi yang dekat dengan kalian semua, ada seseorang yang bekerja keras untuk mengatasi kelemahan mereka sendiri dengan mengeluarkan darah dan air mata. Jadi ayo pastikan jika dia tidak tertawa pada kita, yang kemudian mereka semua pun pergi meninggalkan tempat itu dan bertekad untuk berlatih lebih kuat. Dan di akhir panel chapter 189, kita melihat hal kocak, yaitu King bersama Saitama yang sedang bermain game. Bahkan Saitama sampai sangat emosi dan mengeluarkan darah di air matanya. Nah, mungkin aja ini jokes dari Murata Sensei, yang dimana tadi Atomic Samurai mengatakan kalau ada pahlawan kelas atas yang mengeluarkan air mata darah untuk menjadi lebih kuat. Dan kocaknya malah disambungin dengan si botak Saitama yang sangat emosi melawan King dalam bermain game karena sangat kuat hingga mengeluarkan air mata darah. Dan chapter 189 pun selesai di sini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada Han dan titipan doa ibu karena telah memberikan support lewat donasi Saweria. Terima kasih atas dukungannya. Dan Mimin juga berterima kasih atas namanya karena telah mengingatkan pencapaian kecil yang Mimin dapatkan ini berkat doa ibu juga. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.